Kita ini umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika kita dikatakan sebagai umat terbaik, itu bukan sebagai privilege, tapi itu sebagai tanggung jawab. Bukan label yang harus kita katakan kami bangga sebagai umat terbaik. Betul, tapi kita harus tunjukkan bahwa kalimat kita adalah umat terbaik bukan semata-mata sebagai pernyataan, tetapi sebagai kenyataan. Dua hal yang berbeda antara pernyataan dengan kenyataan. Ya, harus diperjuangkan, harus diikhtiarkan. Dan salah satu tantangan besar adalah bagaimana kita bisa mengorganisir diri dengan baik. Bila sudah sanggup mengorganisir untuk subuh, urusan yang lain jauh lebih mudah. Bila sudah bisa berangkat untuk sholat subuh di masjid, urusan lain jauh lebih mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Mulia Bapak Haji Adan Kurnia, yang saya hormati Ketua Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah Bapak Rudi Tikoalu, pimpinan pengelola Masjid Pondok Indah Bapak Samsul Marvin, yang saya hormati juga Imam sholat subuh pagi hari ini Ustaz Lutfi, para jamaah komunitas pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, hadir juga bersama kita Ibu Rumala Hatta, Bang Habil, juga dari jauh ada Ustaz Samsi Ali, Ustaz Reza Abdul Jabar, dan hadirin semua. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh pertama di tahun baru Hijriah di Masjid Raya Pondok Indah ini. Takbir. Kita masuk tahun baru tadi malam. Begitu masuk maghrib, maka kita masuk 1 Muharram. Dan kita beruntung diberikan bukan saja nikmat kesehatan, tapi nikmat iman, Islam, dan kemauan untuk berangkat sebelum subuh ke Masjid Raya ini. Masjid Raya ini cukup unik. Saya masih sekolah di Jogja, Bang Habil di Jogja. Saya masih sekolah di Jogja, membaca berita di Jakarta diresmikan sebuah masjid yang desainnya unik, seperti desain masjid di Demak, tapi besar, dan uniknya atapnya warnanya biru. Masa itu unik karena hampir semua masjid itu warnanya putih atau hitam, bentuk kubahnya bulat, ini besar raksasa, dengan menara tingginya kalau tidak salah 50 meter. Setelah saya hijrah ke Jakarta, saya ditakdirkan ketemu dengan arsiteknya, Bapak
Pak Ismail Sofyan yang terlibat kemarin. Ini salah satu tempat di mana kehadiran masjidnya menarik perhatian. Insya Allah dari tempat ini akan terus mengalir terobosan-terobosan untuk kemajuan umat dan bangsa. Masjid bukan saja dinilai dari rancangannya, tapi juga dari isi kegiatannya, bagaimana kita memakmurkan masjid, bagaimana istilah tadi masjid memakmurkan umat, dan juga bagaimana pengelolaan yang menggambarkan kemajuan umat. Kita bersyukur pada pagi hari ini ikut juga menyaksikan peresmian pejuang subuh nasional. Kita menyadari persis bahwa kita ini umat terbaik. Kuntum khairul ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika kita dikatakan sebagai umat terbaik, itu bukan sebagai privilege, tapi itu sebagai tanggung jawab. Bukan label yang harus kita katakan kami bangga sebagai umat terbaik. Betul, tapi kita harus tunjukkan bahwa kalimat kita adalah umat terbaik bukan semata-mata sebagai pernyataan, tetapi sebagai kenyataan. Dua hal yang berbeda antara pernyataan dengan kenyataan. Ya, harus diperjuangkan, harus diikhtiarkan. Dan salah satu tantangan besar adalah bagaimana kita bisa mengorganisir diri dengan baik. Bila sudah sanggup mengorganisir untuk subuh, urusan yang lain jauh lebih mudah. Bila sudah bisa berangkat untuk sholat subuh di masjid, urusan lain jauh lebih mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, insya Allah termasuk kelompok-kelompok yang disebut sebagai pemenang. Kita bersyukur siang pagi hari ini pejuang subuh nasional diresmikan, apalagi diresmikan bersamaan dengan awal tahun baru Hijriah. Jadi sampai kapanpun kalau mengadakan tasyakuran tinggal ambil satu Muharram selesai. Tidak perlu repot cari tanggal dan hari. Setiap satu Muharram pada saat itu dimulai bawah. Di sisi lain kita menyadari bahwa penghitungan tahun Hijriah ini mendasarkan pada semangat hijrah. Hijrah menuju kebaikan, hijrah menuju kemajuan, meninggalkan yang terbelakang menuju yang maju. Dan ini harapannya nanti para pejuang subuh nasional benar-benar menjadi gerbong penarik untuk gerakan hijrah yang bisa membawa kita semua umat Islam menuju kondisi yang lebih baik.